Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses dan salam sejahtera bagi kita semua, terkhusus bagi para pelaku petani, kemudian pada umumnya pada kita semua, pada pecinta-pecinta pertanian, khususnya adalah tanaman-tanaman hortikultura yang di sini termasuk jenis tanaman terong ini. Dan sama-sama kita saksikan bahwa yang kita saksikan kali ini adalah tanaman terong, ya, jenis terong ungu, yang varietasnya ini adalah varietas Uvita dari panah merah. Dan ini sangat luar biasa, ya, sangat luar biasa. Ini menghadapi masa besar-besarnya produksi. Jadi pupuk yang kita gunakan tentu berbeda dengan pupuk yang bersifat vegetatif atau masa pertumbuhan. Namun kali ini saya akan membahas cara kita untuk mengaplikasikan pupuk pada tanaman yang seperti ini. Para petani yang berbahagia, tidak lupa saya sampaikan salam sukses buat panjenengan semua, ya. Cara yang biasa kami lakukan di sini adalah cara tugal, ya, cara tugal. Meskipun posisi tanaman ini sudah berada pada mulsa atau berada di atas mulsa, kita sama-sama menyadari bahwa semua petani tentu juga tidak sama. Artinya dari permodalan, terus dari background pelaku petani itu sendiri, kemudian tatkala kita mau berangkat itu seperti apa. Nah, lalu pada tanaman ini memang sengaja kami lakukan yang kita tabur adalah hanya dolomit kemudian ditambah pupuk kandang. Nah, kimianya ini kami siasati, pemberiannya atau melakukan pemupukan kimia itu kami lakukan setelah tanaman ini sudah tumbuh itu. Nah, termasuk ini kami insya Allah akan melaksanakan pemupukan lagi, ya, tapi dengan cara itu tadi, cara tugal, ya, dengan cara tugal. Nah, ini insya Allah besok harus kita lakukan pemanenan, ya, harus panen dulu, kemudian setelah kita panen, nah, kita akan melakukan pemupukan. Nah, pemupukan yang akan kami lakukan atau yang biasa kami lakukan adalah pemupukan dengan cara tugal. Cara tugal itu seperti apa sih? Cara tugal itu digejek. Ada lagi bahasa apa lagi? Ya, kami ya digejek atau ditugal, ya, kira-kira dari batangnya, nah, dari pokoknya itu kurang lebihnya di antara 10 sampai 15 cm. 10 sampai 15 cm. Kemudian dosisnya berapa? Kalau tanaman seperti ini kami biasanya melakukannya dengan dosis kurang lebihnya antara 7 sampai 10 gram pupuk, ya. 7 sampai 10 gram pupuk. Apakah bisa? Dipastikan bisa, tapi juga tidak merata, tapi rata-rata gitu. Pakai ukurannya pakai sendok, kalau kami pakai sendok makan, ya. Pakai sendok makan itu penuh. Nah, itu kurang lebihnya di antara 7 sampai 10 gram beratnya gitu. Nah, jadi yang akan kami lakukan kalau dalam tanaman ini, cara aplikasi kami akan kami tugal itu. Namun tatkala
bagi Anda semua yang ingin melakukan dengan cara kocor itu juga jauh lebih baik, jauh lebih baik. Karena apa? Karena ketika pakai cara kocor maka karena keadaan pupuk yang diaplikasikan itu sudah dalam keadaan cair, maka dia akan lebih mudah untuk terurai kemudian diserap oleh tumbuhan atau tanaman yang kita tanam ini. Nah, namun kalau kami pada saat ini mau mengaplikasikan pupuk ini caranya dengan cara tugal. Apakah ada kurang dan lebihnya? Tentu ada, tentu ada. Namun semua juga masih artinya kekurangan-kekurangan atau eh, resiko-resiko tentu juga tidak terlalu tidak terlalu beresiko, baik itu disiram atau dikocor itu tadi atau pakai cara tugal itu sendiri. Nah, yang terpenting tatkala kita melakukan pemupukan itu secara tugal, ukurannya juga terukur. Kemudian tatkala kita menggunakan cara kocor, berarti kalau kocor itu biasanya ya di pangkalnya itu, cuman kan dosisnya tentu dia akan lebih rendah, karena mengkhawatirkan karena dia pada batangnya secara langsung gitu, artinya di bawah pokok murni. Tapi kalau misalnya mau bikin lubang langsung pakai tajuk, tapi hanya saja yang kita kirimkan itu sudah berbentuk cairan, nah itu juga jauh akan lebih baik lagi. Akan tetapi tatkala kocor karena di situ juga cenderung lebih sedikit ya, lebih sedikit kandungan pupuknya, maka pemberiannya tentu akan lebih sering. Katakanlah kalau dikocor 3 hari, 4 hari, atau paling lama itu 1 minggu, itu harus dikirim kembali. Ya, harus dikirim kembali. Artinya harus kita aplikasikan pengocoran kembali. Kita lakukan kocoran kembali. Kemudian tatkala kita menggunakan cara tugal, maka itu paling tidak 10 hari atau 15 hari itu masih tahan. Masih tahan. Nah, baik para petani yang saya hormati, ya, ini memang sedikit kurang terjaga kelembapannya, ya, sedikit kurang terjaga. Namun besok setelah aplikasi pupuk itu langsung kami akan memberikan penyiraman. Jadi sistem penyiramannya kalau pada tanaman ini bahasa kami dilep gitu. Jadi air masuk pada got ini, pada paret gulutan. Di situ pokoknya air kita masukkan di kotak-kotak itu atau di paret-paret itu, kemudian ujung sama ujung kita tutup dengan tanah. Kalau bahasa kami dibendung gitu. Bendung, pokoknya dia penuh. Nah, secara alami dia akan masuk pada atau merembas pada gulutan-gulutan yang ada. Jadi tentu ini juga cara yang lazim kami gunakan di wilayah kami, dan itu juga sangat-sangat sudah umum digunakan. Kemudian cara itu nampaknya juga cara yang terbaik sampai saat ini gitu. Karena sumur bor di sini juga sedikit jauh gitu ya. Jadi cara itu yang bagus atau